Di samping saya ini ada sebuah autoclave, mereknya Ranyes. Ini ukurannya 22 liter. Kita akan coba unpack ya, coba buka autoclave ini. Ini mereknya Ranyes, sudah kelas B. Ini 18 liter ya. Ya, ini 18 liter. Ya, oke. Kita buka. Yang pertama bagian atasnya, kita buka dulu. Lalu ini yang kedua. Kita buka bagian samping. Lalu bagian depan dan bagian belakang. Kemudian yang terakhir ini plastik. Yuk. Oke. Oke. Jadi seperti ini penampakannya. Ini autoclave Ranyes. Kita coba ya. Kita coba buka pintu dulu. Caranya kita tinggal tarik tuasnya, terus kita buka. Oke, terus di dalamnya ini ada beberapa instrumen. Ada beberapa instrumen kita bisa pakai. Dulu kita harus oke, ini sudah dibuka. Nah, ini di dalamnya ada beberapa instrumen. Ini yang saya tunjukkan. Oke. Yang pertama kita dapat tray. Traynya itu ada 3. Ya, traynya ada 3. Terus ini ada kabel power. Ada sendok tray. Nah, seperti ini fungsinya. Ini untuk holder ya, untuk megang traynya. Terus di sini ada ini adalah selang silikon. Selang ini fungsinya untuk pembuangan ya, untuk irigasi. Jadi untuk membuang, di sini ada saluran buang. Untuk buang air bersih, ini untuk buang air kotor ya. Untuk kuras maksudnya, untuk kuras tangkinya. Nah, nanti caranya tinggal colok aja, colok seperti ini. Colok, lalu di bawah disiapkan ember. Setelah di bawah disiapkan ember, nanti tinggal dikuras. Itu caranya. Nanti kapan kurasnya nanti saya kasih tahu ini ya. Ada fuse, ada spring ini nanti untuk cadangan ya, untuk power cadangan. Terus ini ada filter ini nanti ada di sini ya. Nah, di sini ada filter seperti ini filternya. Oke. Dan ini yang terakhir, ini flash disk kosong ya, ini isinya 2 GB ya, ini untuk penyimpanan data. Nanti kita bisa gunakan untuk data record. Oke, sekarang kita langsung ke uji fungsi. Oke. Ini tegangannya ya. Ini 216 tegangan gedung ini ya. Ini dia bisa kerja di 220 volt ya normalnya. Ini masih toleransi lah 218. Oke. Masih toleransi. Ya. Sekarang kita coba nyalakan. Tombol powernya ada di sini. Oke.
tutup lagi. Bagian atas ini adalah indikator tekanan, karena sekarang kondisinya masih tekanan netral ya, jadi masih 0, tekanannya masih 0 kPa. Lalu yang kedua di sini adalah indikator suhu. Nanti dia akan muncul suhu ketika sedang beroperasi. Nah, di sini ada keterangan A02. A02 itu adalah indikator untuk air. Nah, serinya di sini ya. Ada water kedip. Nah, nanti di sini ada A01, ada A02 sama A03. Kalau A01 itu adalah air bersihnya tidak memenuhi standar. A02 itu air bersihnya kosong atau kurang. Lalu yang A03 itu air kotornya penuh. Seperti itu. Lalu yang ketiga di sini ada indikator waktu, menit, dan selain waktu di sini juga ada status. Ada LD. LD itu artinya load, nanti ada HE atau pemanasan. Nanti ada yang terakhir itu ED atau N atau selesai. Jadi ketika prosesnya selesai nanti dia akan muncul ED. Oke. Lalu di sini tombol select. Tombol select itu nanti kita bisa pilih untuk 134 suhu 134 derajat, 121 atau ini yang paling bawah B+ ya. Oke, karena ini A02 terlebih dahulu kita akan isi dengan air bersih ya. Air bersihnya itu nanti harus pakai aqua bides. Bisa juga pakai air destilasi yang kita bikin pakai water distiller. Kita isinya nanti dari sini. Nah, dari sini ya nanti isinya. Kita akan coba isi airnya dulu. Oke, ini barusan selesai diisi airnya. Nah, A02-nya sudah hilang. Oke. Nah, jadi di sini sebelumnya saya akan tunjukkan bahwa di sini ada 2 tangki. Di sini ada 1 tangki air bersih. Itu ukurannya 3,5 liter. Di sini ada tangki 5 liter untuk air kotor. Jadi setelah air bersihnya dipakai untuk steril, air bersihnya itu nanti kan dia akan jadi uap. Nah, uapnya itu akan dibuang ke sini. Setelah selesai digunakan dia akan dibuang ke penampungan air kotor. Nah, nanti kedua tangki ini bisa dikuras. Ini ada clean water untuk clean outlet ya, untuk menguras air bersih. Yang ini untuk menguras air kotor. Ya. Nah, kapan kita kuras? Jadi kalau clean water ini nanti kita akan kuras apabila unitnya misalkan mau dipindah, itu untuk menghindari tumpah air atau apa gitu. Jadi harus dikosongkan dulu, itu clean water harus kita kuras. Atau yang kedua, ketika alat ini tidak dipakai untuk jangka waktu yang lama, kita harus kuras karena nanti airnya bisa berubah nilai konduktivitasnya. Jadi harus kita kuras air bersihnya. Nah, sedangkan air kotor ini dia paling tidak harus dibersihkan setiap seminggu sekali, harus dikuras setiap seminggu sekali paling tidak. Jadi kita harus kontrol setiap seminggu sekali, ini harus dibuang airnya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke tombol ini ya, tombol select. Nah, di sini ada tombol select. Ketika kita tekan tombol select, di sini ada muncul, nah ini 134 derajat. 134, kita bisa pilih juga yang 121 dan B+. Nah, bedanya apa? Kalau yang 134 derajat ini umumnya untuk instrumen yang jenisnya itu jenis logam. Secara umum menggunakan yang 134 derajat. Lalu yang 121 itu umumnya untuk instrumen yang di bawahnya seperti rubber, plastik, kasa, kain, kapas, itu menggunakan yang 121 derajat. Nah, untuk yang B+ ini khusus, dia untuk alat-alat bedah atau alat-alat implan. Kalau di kedokteran gigi itu untuk alat implan. Jadi untuk alat bedah itu menggunakan yang ini, yang terakhir B+. Oke. Lalu di bawahnya itu nanti ada package. Nah, package ini nanti kita bisa pilih. Kalau yang atas ini tidak dibungkus, kalau yang bawah itu dibungkus. Nah, bedanya apa? Kalau yang tidak dibungkus dia akan menjalankan sistem kerja kelas N, sterilisasi kelas N. Nah, kalau yang dibungkus dia akan menjalankan sterilisasi kelas B. Nah, penggunaannya kalau yang dibungkus itu kalau kita yang nggak dibungkus dulu. Kalau yang nggak dibungkus itu untuk instrumen-instrumen yang solid seperti gunting, sonde, itu bisa kita gunakan di tidak dibungkus, dan barangnya juga harus tidak dibungkus. Kalau
kita gunakan yang ini adalah untuk instrumen-instrumen solid. Untuk instrumen solid dan instrumen hollow. Jadi instrumen yang dibungkus itu kita masukkan di sini gitu. Nah, tapi instrumen yang hollow, instrumen yang berongga seperti handpiece itu kita tidak bisa disterilisasi menggunakan sistem N karena dia wajib sistem B ya, sistem B. Jadi untuk instrumen yang berongga itu wajib di B. Nah, secara umum lebih amannya kita semua gunakan yang dibungkus secara umum ya. Jadi entah itu mau hollow, entah itu mau solid, semua harus dibungkus, itu lebih baik. Kenapa? Satu, kita bisa mencegah kontaminasi lebih awal ketika selesai kita proses. Sebagai contoh seperti ini, ketika kita selesai sterilisasi, kalau instrumennya tidak dibungkus, kita ambil contoh ya, saya punya obeng, ambil contoh ini, hanya contoh aja. Ketika ini tidak dibungkus, setelah selesai sterilisasi, ketika kita tidak yakin diri kita itu bersih, ketika kita ambil barang ini, maka ini sudah terkontaminasi lagi. Tapi kalau dibungkus, dia akan tetap kondisi steril sampai ada di pasien gitu ya. Jadi lebih aman kalau semua dibungkus. Oke. Terus yang ketiga di sini adalah tombol tes. Nah, tombol tes ini penggunaannya untuk keperluan teknis, ini untuk user sebetulnya tidak dipakai. Di sini ada BND test, itu untuk steril, untuk pengetesan steril. Ada alatnya, itu untuk teknisi memang. Terus di sini ada leak test, ini untuk ngetes kebocoran, itu juga untuk teknisi. Jadi user tidak perlu. Lalu di sini ada tombol step. Nah, tombol step ini fungsinya untuk menghidupkan penghangat. Jadi kalau kita tekan ini hidup, penghangatnya akan hidup. Dia tidak akan mati sebelum kita matikan atau listriknya dimatikan. Pokoknya ketika dia hidup, penghangatnya itu akan nyala terus. Beda ya, di sini ada dua pemanas, ada penghangat dan uap. Nah, ini penghangatnya. Jadi penghangatnya itu ada di panci, ada di ini, di chambernya. Nah, jadi ketika ini nyala, chambernya akan panas terus. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, ini bisa untuk sebagai media penyimpanan. Jadi kalau kita sterilisasi di sini, setelah selesai kita tidak mau langsung ambil, misalkan mau ditahan sampai besok baru kita ambil, bisa. Tapi dengan catatan ini harus di on dulu sebelum kita mulai steril, kita harus tekan step dulu. Sebagai contoh, kita hidupkan dari awal. Kita pilih suhu 134 derajat misalkan, terus kita pilih bungkus. Nah, setelah kedua ini dipilih, ini baru bisa kita pencet. Nah, tombol step baru bisa nyala. Kalau ini kalau suhu sama package belum dipilih, ini tidak bisa ya. Jadi memang kita harus program dari awal kalau ini mau dinyalakan. Jadi ini kita nyalakan, nanti ketika proses selesai, dibiarkan saja, itu nggak apa-apa. Nanti sebagai media penyimpanan, jadi di dalam hangat terus gitu. Itu yang pertama. Nah, fungsi yang kedua ini kita bisa gunakan, misalkan kita punya lebih dari beberapa instrumen ya, karena instrumennya banyak, nggak muat dimasukkan ke sini semua, akhirnya harus beberapa kali cycles. Misalkan kita punya 20 set alat dan yang muat ke sini hanya 10 alat, maka kan otomatis yang dimasukkan adalah 10 dulu. Nah, yang 10 selanjutnya itu waktunya akan lebih cepat kalau kita mengaktifkan ini. Kenapa? Karena tidak perlu pemanasan lagi, karena dari awal kita sudah panaskan terus gitu. Nah, nanti untuk proses kedua, ketiga dan selanjutnya juga sama, itu akan lebih cepat. Ini bisa lebih cepat sekitar 10 menitan waktunya. Oke. Terus yang selanjutnya di sini ada tombol dry. Nah, tombol dry ini kalau kita tidak aktifkan, ini standarnya dia akan waktu pengeringan itu 10 menit. Nah, kita bisa kurangin jadi 5 menit dan 1 menit. Ini fungsinya hanya untuk mempercepat aja, tapi semakin kita percepat waktunya, maka hasilnya juga akan semakin basah. Nanti bisa-bisa di dalam posnya masih ada uap. Jadi ini sebenarnya nggak perlu, perlunya hanya untuk mempercepat waktu aja. Kalau misalkan nggak perlu sekali, ya udah, ini diabaikan saja. Ini juga kalau nggak diperlukan sekali, diabaikan saja. Oke. Nah, selanjutnya setelah program sudah kita siapkan, instrumen sudah masuk,
Kita ambil contoh ya. Nah, caranya gini. Ambil contoh satu program, kita ambil contohnya kita 134, terus dibungkus. Oke. Nah, di sini sudah muncul ready. Kalau sudah muncul ready, dia sudah bisa start. Tapi kalau belum muncul ready, dia tidak akan start. Syaratnya ready itu apa? Yang pertama, pintu sudah ditutup. Oke. Terus yang kedua, kondisi air yang 3 tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, setelah yang tadi yang 3 saya sebutkan di awal itu kalau misalkan waternya nyala, juga ini ready-nya belum bisa. Nah, terus kalau ready sudah bisa, kita baru bisa tekan start. Nah, lihat running ya. Di sini tuh saya running. Berarti artinya prosesnya akan berjalan. Ini akan memakan waktu bisa sampai 40 sampai 50 menitan tergantung proses yang kita pilih. Oke. Nah, nanti setelah selesai dia akan muncul ED. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini setelah muncul ED, setelah selesai dia akan muncul seperti ini, ED, dan pintu boleh dibuka, baru boleh dibuka ketika tekanan sudah 0. Nah, umumnya sih memang kalau sudah ED dia sudah 0. Jadi kalau masih ada tekanan kita nggak boleh buka. Kita harus lihat dulu kalau sudah 0, sudah ED, baru boleh dibuka. Nah, prosesnya sudah selesai seperti itu.